Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Munafrianto Ramli MA, PhD, selaku dosen pengampu model PTK. Perkenalkan, nama saya MU Kem. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul penerapan pembelajaran mapping atau peta konsep pada materi kekuasaan Dinasti Ayyubiyah untuk mengembangkan kreativitas siswa kelas 8 MTS Darul Muawana. Langsung saja, ya, yang melatar belakangi masalah ini adalah materi sejarah termasuk pelajaran yang sulit. Salah satu karakter sejarah yang selama ini diketahui adalah ilmu tersebut membahas kejadian-kejadian masa lalu yang biasanya kurang diminati peserta didik karena sejarah memuat banyak hafalan yang menjemukan sehingga membuat peserta didik menjadi bosan seperti 2012. Fenomena tersebut dialami oleh siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang terjadi pada masa sekarang ini. Perlunya perencanaan bagi seorang pendidik untuk bisa menginformasikan pembelajaran sejarah menjadi materi yang mengasihkan. Berdasarkan kurikulum 2013, guru dan dosen dituntut untuk kreatif dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam semua jenis dan mata pelajaran juga mata kuliah. Guru dan dosen harus dapat mengajak peserta didik untuk menganalisis, bernalar, mencoba dan membangun jejaringan dunia pendidikan saat ini. Peranan guru bukan hanya sekedar mengajar tapi meningkatkan menjadi direktur belajar, direktur of learning. Artinya setiap guru itu diharapkan mampu untuk mengarahkan dan juga meningkatkan minat belajar siswa. Mind mapping atau bisa disebut sebagai peta konsep menjadi alternatif yang bisa menjawab fenomena di dunia pendidikan. Khususnya dalam mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pembelajaran mind mapping dapat melatih otak untuk melihat secara menyeluruh sekaligus secara terperinci di mana seorang mengintegrasikan antara logika dan imajinasi. Pembelajaran ini dapat memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal. Kombinasi warna, simbol, dan bentuk memudahkan otak untuk menyerap informasi yang diterima. Menurut ujian 2005, Mind merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Menurut Suara Dhamma 2013 menyatakan bahwa Mind Map merupakan teknik pemanfaatan kandungan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis untuk membentuk map untuk membentuk kesan. Berdasarkan masalah tersebut, maka pembelajaran mind mapping dapat menjadi alternatif yang bisa diimplementasikan dalam pembelajaran sejarah budaya Islam mengenai materi kebiasaan dinasti Ayyubiyah untuk mengembangkan kreativitas siswa kelas 8 MTS Darul Muawana. Selanjutnya yaitu identifikasi, balasan, dan rumusan masalah. Masalah utama yang akan dikaji dalam proposal ini adalah bagaimana pembelajaran mind mapping dapat mengembangkan kreativitas siswa kelas 8 MTS Darul Muawana pada materi Dinasti Ayyubiyah. Adapun yang menjadi batasan masalahnya adalah kreativitas siswa dalam membuat peta konsep dan materi Dinasti Ayyubiyah.
Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pembelajaran mapping dapat mengembangkan kreativitas siswa kelas 8 MTS Ilmu Awanah pada materi Dinasti Ayyubiyah. Kemudian tujuannya yang diharapkan melalui kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kreativitas siswa dalam membuat peta konsep dan materi Dinasti Ayyubiyah. Dan manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi alternatif memahami materi sejarah kebudayaan Islam yang dianggap sulit dan melatih siswa dalam membuat peta konsep yang menarik sehingga dapat melihat keterampilan dalam kreativitas siswa membuat peta konsep. Selanjutnya adalah penelitian relevan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, model pembelajaran mind mapping ini telah banyak diterapkan dan relevan untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya adalah penelitian dari Nuris 2015 dengan judul Metode Pembelajaran Mind Mapping sebagai upaya mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan metode mind mapping ini dapat menggabungkan kemampuan kedua belah otak sehingga dapat mengembangkan kreativitas siswa. Penggunaan mind mapping ini juga mendorong siswa berpikir sinergis, mempertajam ingatan dan melakukan imajinasi melalui asosiasi. Pada penelitian Hari et al. 2020 yang berjudul penerapan metode mind mapping untuk meningkatkan kreativitas pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa metode mind mapping dapat meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hal ini dibuktikan dengan selama pembelajaran di kelas. Metode mind mapping telah mampu memunculkan perilaku siswa selama pembelajaran di kelas. Metode mind mapping telah mampu memunculkan perilaku siswa yang lebih positif. Siswa cenderung lebih aktif dan kreatif dalam bertanya dan mengungkapkan gagasan. Suasana kelas pun menjadi lebih hidup. Dan pada penelitian Sukawati 2016 yang berjudul peningkatan siswa dalam menulis cerpen melalui metode pemetaan pikiran mind mapping yang dilakukan oleh siswa kelas 9 SMP Negeri 14 Bandung. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran menulis cerpen dengan metode mind mapping cukup efektif meningkatkan kreativitas siswa dalam menuliskan cerpen. Dengan metode mind mapping cukup efektif meningkatkan kreativitas siswa dalam menulis cerpen. Jadi pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan metode mind mapping dilaksanakan dalam 2 siklus. Sejak proses kreatif membuat peta pikiran berlangsung, siswa sudah memahami secara mendalam tentang ide yang akan dituangkan dalam cerpen secara utuh. Selanjutnya adalah hipotesis tindakan. Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran mind mapping peta konsep pada materi kekuasaan Dinasti Ayyubiyah dapat mengembangkan kreativitas siswa kelas 8 MTS Darul Muawanah. Lanjut pada metodologi penelitian. Yang pertama adalah setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di MTS Darul Muawanah dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 8 MTS Darul Muawanah
Alasan mengambil subjek penelitian terkait dikarenakan materi yang dipilih berdasarkan kurikulum yang ada pada kelas tersebut. Dilakukan secara terbuka, sistematis, dan kolaboratif. Dalam perjalanan keberhasilannya, penerapan pembelajaran menggunakan mind mapping ini digunakan untuk melatih kreativitas yang dimiliki siswa dalam memetakan konsep-konsep yang sulit untuk dihafal menjadi lebih mudah dan ringkas untuk bisa dihafal dan dipahami. Sumber data yang akan diperoleh berasal dari lembar observasi dan lembar penilaian kreativitas siswa yang diperoleh dari produk mind map yang dibuat dan presentase yang visual. Yang kedua adalah persiapan PTK. Dalam menyiapkan penelitian tindakan kelas, hal-hal yang perlu diprinsipkan adalah daftar absensi, kamera sebagai alat dokumentasi, lembar observasi dan lembar penilaian kreativitas siswa. Dalam pelaksanaan penerapan pembelajarannya yang perlu disiapkan oleh siswa adalah kertas karton, pulpen berwarna, buku catatan, atau bisa akses web tentang topik yang akan diajarkan. Yang ketiga adalah subjek penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek penelitian adalah kelas 8 MTS Darul Muawanah. Yang keempat adalah sumber data. Sumber data berupa deskripsi kegiatan pembelajaran yang diperoleh dari hasil lembar observasi. Adapun sumber data mengenai hasil kreativitas siswa dapat diperoleh dari lembar penilaian kreativitas siswa, yaitu produk dan presentasi mind map siswa. Yang kelima adalah teknik dan alat pengumpul data. Teknik pengumpulan data memuat lembar observasi dan lembar penilaian kreativitas mind map. Yang keenam adalah indikator kinerja. Penelitian ini dapat dikatakan berhasil apabila lembar observasi yang mendeskripsikan kegiatan belajar siswa mencapai 80-100% dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai pada kegiatan penutup. Indikator penelitian dikatakan berhasil juga apabila lembar penilaian kreativitas seperti hasil karya siswa berupa mind map dan presentasi siswa mengenai mind map mencapai 80-100%. Nilai presentasi inilah yang menentukan atau tidak jika memang masih kurang dari nilai 65%. Penelitian ini diulang ke siklus 2. Yang ketujuh adalah analisis data. Penelitian ini menganalisis deskripsi kualitatif lembar observasi dan kreativitas siswa. Dalam menganalisis data hasil observasi dan kreativitas mind map dilakukan menggunakan skala dengan cara pembagian skor atau rating scale. Pemberian skor dapat dilihat sebagai berikut. 1 sama dengan kurang, 2 sama dengan sedang, 3 sama dengan baik, 4 sama dengan sangat baik. Penelitian observasi dilakukan secara klasikal dengan cara mencari rata-rata yang diperoleh siswa dalam setiap item. Yang kedelapan adalah prosedur penelitian. Ada 4 prosedur dalam penelitian tindakan kelas untuk melakukan penelitian, yaitu tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam penelitian ini digunakan model kemis dan
Metagat yang dikenal sebagai model viral. Pada siklus 1 dan 2 terdiri dari perencanaan 1, ini memuat aspek menemukan masalah yang ada di kelas berdasarkan hasil observasi terhadap siswa, lalu merencanakan langkah-langkah dalam pembelajaran dengan cara penyusunan RPP. Pada tahap tindakan 2, yaitu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran terkait. Kemudian masuk pada tahapan observasi. 3 kegiatan ini dilakukan untuk menilai dan mengamati proses kegiatan belajar mengajar di kelas secara terencana atau fleksibel. Tahapan terakhir adalah refleksi. 4 tahapan ini merupakan tahapan evaluasi secara keseluruhan mengenai konsep yang dipetakan dalam murid map siswa dan menilai presentasi sebagai salah satu bagian dari penilaian kreativitas siswa. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.